Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sedulur yang dirahmati Allah, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Artinya, apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, entah itu senang atau susah, entah itu anugerah atau musibah, itu hakikatnya semua anugerah yang perlu kita syukuri. Bagi orang-orang yang beriman, ketika mendapatkan anugerah, dia sangat bersyukur dan terima kasih pada Allah. Kalaupun toh mendapat musibah, dia selalu berusaha memahami bahwa musibah yang dia terima itu hanya salah satu pintu untuk datangnya sebuah anugerah. Bagi orang yang beriman, ketika menerima musibah, hakikatnya perumpamaan sebagaimana orang yang menginventarisasikan rumah menjadi harta yang di situ diasuransikan. Oke lah, sebagai contoh, andaikan orang itu mengasuransikan rumah, kemudian rumah kebakaran, seketika dia susah. Karena apa? Dia terkena musibah, rumahnya terbakar. Tapi seketika dia ingat bahwa rumah yang bisa diasuransikan dengan sebuah nilai yang berlipat ganda dari yang dia kehilangan, tentu dia akan merasa tersenyum dan berterima kasih. Kenapa? Ibarat dia kehilangan 200 juta untuk membangun rumah, tapi dia setelah itu akan menerima 500 juta merupakan kompensasi dari sebuah asuransi pada rumahnya. Ini adalah pemahaman orang iman dalam rangka mensikapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedulur yang dirahmati Allah, untuk itu selayaknya lah kita harus selalu bersyukur, matur nuwun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Sebetulnya syukur yang benar-benar syukur atau syukur sejatinya syukur ini seperti apa? Hujatul Islam Imam Al-Ghazali memberikan sebuah nasihat bahwa syukur yang sejati ini terkait dalam 3 hal. Yang pertama, syukur bil lisan, yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka spontan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukur bil qalbi, yang artinya manakala kita mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah, maka hati kita langsung nyambung bahwa semuanya datang dari Allah yang perlu kita syukuri. Itu sebuah anugerah. Dan syukur yang ketiga adalah syukur bil arkan, alias syukur dengan sebuah pekerjaan. Artinya bahwa semua kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala selalu kita tasarufkan untuk hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah. Kita diberikan harta benda yang lebih dari kebutuhan kita. Kita diberi kenikmatan berupa kesehatan. Kita diberi kenikmatan berupa kesempatan. Kita diberi kenikmatan sebuah peluang. Maka itu semua sebuah modal, sebuah anugerah yang perlu kita syukuri. Artinya umur kita, kesehatan kita, harta benda kita, peluang kita, kesempatan kita harus menjadi sebuah modal untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada sebuah maqalah yang mengatakan, tidak termasuk orang bersyukur manakala tidak mampu mentasarufkan sesuatu kenikmatan sesuai dengan keinginan orang yang memberi nikmat. Artinya kita tidak akan dianggap bersyukur sejatinya syukur
manakala kenikmatan tersebut tidak kita gunakan untuk sesuatu yang mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pernah ada sebuah riwayat yang menceritakan Nabi Musa bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, kaifa ashkuruka?" Qala lahu rabbuhu, "Tadhkurni wa la tansani, fa idza dzakartani faqad syakartani, wa idza nasaitani faqad kafartani." Ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Engkau? Maka Allah berkata pada Nabi Musa, "Selalu ingatlah pada diriku dan jangan sekali-kali engkau melupakan aku. Selama kamu mengingat pada aku, maka kamu ibarat bersyukur padaku. Tapi kalau kamu melupakan diriku, maka kamu telah mengkufuri pada diriku." Dan yang terjadi pada Nabi Musa ini benar-benar masuk akal. Artinya, kalau setiap detik, kalau setiap waktu, kalau setiap masa, kalau setiap akan mengerjakan suatu pekerjaan, kita selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu maka apa yang menjadi aplikasi dari kehidupan kita selalulah untuk mencapai ridha Allah. Maka tentunya dengan selalu mengingat Allah itu sebagai modal, sebagai cara, semua yang kita lakukan hanya untuk Allah. Dan kalau kita melupakan Allah, maka hati kita akan didominasi oleh hawa nafsu, hati kita akan dikuasai setan. Dan tentunya kalau hati sudah mengeklik kepada hal yang berjalur pada hawa nafsu, yang berjalur pada keinginan setan, tentunya akan banyak yang berbuat negatif. Tapi kalau hati kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu itu sama halnya kita berada dalam jalan hidayah untuk menuju ridha Allah. Untuk dari itu, sesuai yang Allah dawuhkan pada Nabi Musa, hendaklah hati kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempatnya, kapan saja kita selalu ingat pada Allah. Agar bagaimana? Agar hati kita selalu sejuk, hati kita selalu dinamai kebahagiaan, karena kita selalu dalam hidayah Allah, yang sehingga semua perbuatan-perbuatan kita merupakan sebuah langkah, sebuah start awal untuk menuju ridha Allah sebagai ending dari kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur dengan selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon. Kenikmatan adalah sebuah anugerah, tapi musibah pun bagi orang yang beriman adalah sebuah anugerah. Karena apa? Musibah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman adalah sebuah kabar gembira yang merupakan pintu akan terbukanya anugerah-anugerah yang akan datang. Demikian, semoga motivasi ini menjadikan berkah bagi kita semua, memberikan motivasi kita untuk selalu berbuat dan amal baik untuk menuju ridha Allah. Terima kasih. Wallahumma fiqil amudari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.